Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salam kenal. Saya Hari Aprian atau disebut Hari RD kalau di sini, atau di sini sebutnya Kak Hari. Saya mengajar di TPQ yang sudah kami rintis, saya dan istri rintis, alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun. Namanya TPQ Nurul Quran. Saya mengajar berdua dengan istri saya namanya Sumiati, bisa disebut Kak Ati. Itu saat ini jumlah santri kami 98 98 santri, dan kami hanya mengajar berdua, alhamdulillah, bismillah, Allah mudahkan. Ya, lokasi TPQ kami berada di Jalan Rivaria Dalam, RT 01 RW 01, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Tapi bukan ini rumah kontrakan saya. Kalau TPQ lokasinya ada di sebelah sana. Kebetulan memang bukan jamnya mengajar, jadi kali ini silaturahimnya ke rumah. Ya. Kalau di TPQ kami ya, alhamdulillah 98 santri itu tidak menyeluruh ya, artinya ada yang biasa, ada yang duafa, ada beberapa juga yang yatim. Tapi memang di sini konsep saya dari awal dengan istri merintis TPQ adalah untuk berbagi ilmu sekaligus mencari saudara yang ada di kampung Bedahan ini. Karena memang tadinya kami kan di sini pendatang, di sini saya sendiri udah nggak ada orang tua, istri juga orang tuanya jauh. Kemudian ketika kami pindah ke sini, kami benar-benar nggak ada siapa-siapa. Kemudian kami berpikir apa kontribusi kami supaya bisa dapat banyak saudara di sini. Alhamdulillah dengan merintis TPQ dari mulai kontrakan ke kontrakan ya, setiap murid banyak dikit kami pindah kontrakan, murid banyak dikit kami pindah kontrakan, sampai akhirnya dipinjamkan tempat oleh salah satu tokoh yang ada di Bedahan ini. Kalau untuk latar belakang santri, ya itu tadi saya bilang tidak menyeluruh, ada yang memang biasa, ada memang ya beberapa yang yatim, ada memang duafa. Tapi memang dari awal kami di sini memudahkan. Jadi kalau di kami itu, di TPQ kami itu, infak per bulannya itu seikhlasnya. Jadi sesuai dengan kemampuan santri. Jadi di awal mereka kami berikan formulir, mereka orang tuanya mengisi dengan komitmen di awal mereka mampunya berapa. Cuma memang karena rata-rata memang orang tua mereka adalah pekerja, ibunya itu pekerja rumah tangga, kemudian ayahnya itu hanya serabutan. Biasanya kadang-kadang ya jangan dibayangkan ngisinya sampai puluh-puluhan, apalagi ratus-ratusan. Ngisinya itu paling ya antara, kalau disebut nominal itu paling besar itu antara 10 sampai 30 ribu per bulan. Itu sesuai dengan kemampuan mereka. Kadang-kadang kemampuan mereka pun akhirnya karena memang sesuai kemampuan, jadinya kadang-kadang sesuai kemauan. Kadang-kadang karena memang mereka juga banyak kebutuhan lain, akhirnya terlewatkan gitu kan. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ikhlas kami, rasa kasih sayang kami terhadap anak-anak. Yang penting anak-anak mau ngaji, yang penting kami punya banyak saudara di sini, itu aja. Kalau untuk mereka bisa memberikan berapa, mereka kadang-kadang tidak memberikan, itu adalah urusan mereka dengan Allah ya. Yang penting hak kami sudah memberikan ilmu, kami juga sudah banyak saudara di sini, alhamdulillah. 15 tahun merintis berarti dimulai dari tahun 2009 Ustaz. Betul, ya? Sebulan setelah saya dengan istri menikah. Dari mulai murid 5, murid 10, murid 15, 20 sampai sekarang alhamdulillah setiap tahunnya selalu di atas 70 sih. Alhamdulillah, setelah alhamdulillah masih Allah kasih kesehatan. Kalau kendala sih, kalau disebut kendala ya, sebelum menyebut kendala tentunya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat Allah yang gitu besar buat kami. 15 tahun Allah kasih kepercayaan untuk bersama anak-anak, 15 tahun Allah kasih kemudahan gitu. Kalau disebut kendala pasti banyak. Salah satunya adalah ya itu ya,
Yang pertama, yang kendala terbesar kami adalah kami belum punya tempat sendiri. Kami masih numpang di tempat orang. Alhamdulillah masih ada orang yang mau ditumpangin. Walaupun kadang-kadang ya gitu, namanya ketempatan anak ngaji banyak ya. Kadang-kadang dia udah nanam buahnya belum panen, masih mentil, udah dipetikin sama anak-anak. Kadang-kadang kacanya retak sama anak-anak. Alhamdulillah dia masih sabar. Cuman kadang-kadang namanya hati kita ya, ibaratnya kadang-kadang mikir, ya Allah pengen punya tempat sendiri. Ibaratnya mau tuh tempat dicoret-coret, mau tuh tempat dibagaimanain sama anak-anak, ibaratnya tempat kita sendiri. Kalau tempat orang kan ya begitu, kitanya ada rasa nggak enak, ada rasa apa. Itu yang pertama, kendala tempat. Pengen, semoga minta doanya, semoga suatu hari Allah kasih tempat sendiri yang memang lebih enak buat anak-anak. Kita bisa nempel-nempel, bisa anak-anak bisa lebih berekspresi tanpa harus takut-takut, artinya namanya bukan di tempat sendiri gitu ya. Kemudian kendala kedua ya, kami ngajar masih berdua. Bukan nggak mau berbagi pahala atau nggak mau berbagi rizki sama orang, artinya karena memang yang sekarang aja ya alhamdulillah kami bersyukur sama Allah dengan pemasukan setiap bulannya sekarang. Cuman kalau untuk merekrut orang untuk bantu kami ngajar, itu rasanya kami belum mampu gitu, karena memang kami belum bisa memberikan yang pantas gitu untuk orang gitu kan, untuk orang yang bantu kami mengajar. Jadi kami insya Allah, semoga Allah jaga keikhlasan kami untuk sejauh ini mengajar berdua pun insya Allah nggak apa-apa gitu, dengan murid yang sekian banyak. Cuman minta sama Allah dikasih kesehatan, dikasih keikhlasan, ya tentunya sambil berharap semoga suatu saat punya rezeki yang lebih baik lagi, supaya bisa adalah guru lain yang ngebantu kami ngajar gitu, setidaknya biar nggak bener-bener 98 murid itu kami pegang berdua. tapi insya Allah sekarang sih bahagia aja, insya Allah ya, paling gitu bahagia sih bersama anak-anak. Kalau saya ibaratnya, atau kalau istri mencari kerjaan lain atau mencari tempat lain, terus ngajar berdua aja dengan murid sebanyak itu, gimana kalau harus ngajar sendiri gitu. Maka kami berdua pasrah sama Allah dengan kehidupan kami. Bismillah, kami ibaratnya lillah, untuk Allah kami TPQ setiap hari tanpa kami kemana-mana gitu. Artinya seluruh hidup kami untuk anak-anak. Bismillah, semoga Allah cukupkan rezeki kami gitu, cukupkan rezeki kami, cukupkan kehidupan kami. Tapi sejauh ini alhamdulillah biiznillah semua masih Allah cukupkan. Ibaratnya apa-apa masih ketemu gitu, setiap hari itu masih ketemu makan nasi, masih ketemu buat kontrakan, masih ketemu ya, ibaratnya masih ketemu lah. Alhamdulillah masih Allah ketemuin. Kalau ibarat orang bedahan masih ketemu begitu ya. Paling itu aja. Ya paling itu aja. Selain menambah saudara dan karena memang suka dengan dunia anak-anak, ada lagi satu hal yang mendasari saya untuk berusaha untuk istiqomah berjuang di jalan Allah, ya, berusaha untuk berjuang di jalan Allah, karena alhamdulillah qadarullah, saya ini low vision. Jadi saya ini low vision, alhamdulillah saya ini low vision. Jadi saya hanya bisa melihat dengan mata kiri, mata kiri saya berfungsi kurang lebih 50%. Sedangkan mata kanan saya hanya berfungsi entah 5%, entah 10%, tapi yang menjadi andalan saya adalah mata kiri. Jadi cerita singkatnya tuh gini. Dulu waktu kecil itu dokter bilang saya itu syarafnya rusak. Syaraf mata saya rusak, bukan matanya yang rusak. Kalau matanya yang rusak, pakai kacamata masih bisa. Kalau matanya yang rusak, donor mata masih bisa. Kalau saya, alhamdulillah, qadarullah, syaraf saya yang merusak. Syaraf tidak akan bisa diganti oleh apapun, kata dokter Aini Internasional. Dan saat saya masih kecil itu, dokter bilang gini, syaraf itu ibarat kabel. Kabel yang rusak
Ibaratnya kalau dipaksakan pasti akan ada masa di mana kabel itu tidak aktif lagi. Begitupun dengan mata saya. Jadi dulu itu dokter memvonis saya syaraf yang rusak ini tidak akan bertahan lama. Jadi kurang lebih hanya 17 tahun syaraf ini bisa bertahan. Setelah 17 tahun anak ini akan kembali buta total seperti waktu dia dilahirkan. Karena memang syaraf ini tidak bisa dipaksakan. Tapi alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, sampai saya usia 36 tahun, mata kiri saya masih bisa berfungsi. Mungkin bagi orang itu sebuah kekurangan, tapi bagi saya mata kiri yang berfungsi ini sudah lebih dari cukup. Walaupun saya harus melihat Quran dengan dari dekat, dengan huruf yang besar-besar, tapi nggak ada kendala untuk ngajar murid. Kemudian saya jalan juga meraba-raba, tapi itu sudah lebih dari cukup nikmat Allah buat saya. Maka gimana sih cara saya untuk bersyukur dengan nikmat Allah? Cara saya untuk bersyukur dengan nikmat Allah adalah saya harus berjuang di jalan Allah. Cuman itu aja cara bersyukur saya. Saya pengen ngajar Quran sampai akhir hayat saya. Bahkan kalau memang Allah meredupkan mata saya lagi, saya sudah bahagia karena saya sudah mengajarkan Quran gitu. Yang penting kehidupan saya itu untuk Quran gitu aja. Jadi itulah motivasi lain saya untuk tetap bagaimana caranya saya harus menghidupkan TPK ini, bagaimanapun caranya. Walaupun harus numpang di tempat orang karena kontrakan saya kecil, itu nggak apa-apa. Walaupun per bulan mereka bisa cuma bayar seikhlasnya, kadang semaunya, itu tidak apa-apa. Walaupun saya harus mengajar murid hampir 90 murid dengan berdua dengan istri, lelah tidak apa-apa. Lelah tidak apa-apa, harus bersabar tidak apa-apa. Karena nikmat Allah buat saya itu sudah lebih dari cukup. Jadi itu yang memotivasi saya untuk tetap bertahan ngajar TPQ ini dalam kondisi apapun gitu, gitu. Ya alhamdulillah ya, itu udah nikmat Allah yang luar biasa buat saya. Paling ya itulah motivasi terdalam saya. Jadi kalau orang tanya ya motivasi yang simpelnya adalah saya pengen punya saudara, saya pengen mendapat syafaat dari Al-Quran, saya pengen mengajar anak-anak karena suka dengan anak-anak. Tapi kalau ditanya motivasi saya lebih dalam, ya itulah tadi jawabannya. Karena saya bersyukur dengan nikmat Allah, karena masih Allah berikan kenikmatan mata walaupun tidak sesempurna orang-orang yang lain. Tapi bagi saya ini bukan kekurangan, tapi adalah qadarullah. Qadarullah, dan yang pasti terbaik buat saya. Mungkin kalau seandainya mata saya nggak gini, saya mungkin nggak ngajar Quran, beda lagi ceritanya. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya penglihatan yang seperti ini, sehingga Allah kasih saya petunjuk untuk tetap mengajar Quran. Alhamdulillah, bahagia kok, ngajar Quran itu bahagia banget. Apalagi kalau udah ketemu anak-anak, kadang-kadang kenakalan mereka, kadang-kadang kelucuan mereka, itu menghibur banget. Makanya kata orang-orang saya awet muda, entah muda dari mana. Cuman kalau saya tanya, kenapa sih Kak Hari senang terus? Ya senang lah ketemu anak-anak setiap hari, dari yang kecil sampai yang gede saya ada. Dari yang diem sampai yang loncat-loncatan saya punya. Tapi insya Allah happy, saya insya Allah bahagia. Insya Allah ini adalah nikmat Allah yang terbaik buat saya. Paling itu.